Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bu Juhaini selaku dosen pembimbing saya, yakni mata kuliah seminar pendidikan, yang mana telah membimbing saya dan mengarahkan saya dari awal hingga akhir dalam pembuatan proposal seminar pendidikan saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yakni dengan judul implementasi penggunaan media kartu soal melalui metode bermain yang meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 dalam membaca soal cerita pada mata pelajaran matematika di MI Miftahul Ulum Kesamben Wetan. Namun sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili. Saya dari Prodi PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM D07219025. Dalam pembahasan proposal saya, yakni pada bab 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang ini dalam aktivitas bermain kartu soal dalam pembelajaran matematika yang sesuai jika dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika akan dapat menstimulus berbagai perkembangan anak dari mulai aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek keterampilan. Permasalahan mengenai kendala dalam memahami isi cerita tanpa adanya perantara yang mendukung dalam pembelajaran matematika akan dapat teratasi dengan menggunakan media pembelajaran game kartu, yakni melalui metode bermain kartu soal, di mana siswa kelas 4 sangat kesulitan dalam memahami isi cerita pada mata pelajaran matematika. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Di mana rumusan masalah saya ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana proses peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan metode bermain kartu soal pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, adakah peningkatan kemampuan siswa kelas 4 dalam mengerjakan soal cerita melalui metode bermain kartu soal pada mata pelajaran matematika. Kita beralih ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian terdapat dua macam, yakni yang pertama ada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal cerita pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, untuk mempermudah peserta didik dalam mengerjakan soal cerita dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama, dengan menggunakan metode bermain kartu soal, peserta didik mampu dan mahir dalam mengerjakan soal cerita. Dalam mengerjakan soal cerita pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, mendapatkan alternatif metode yang dapat digunakan dalam mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan belajar secara tuntas. Dan yang keempat, pembelajaran di kelas lebih aktif serta kreatif dan menyenangkan. Baiklah, selanjutnya yakni bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama ada metode bermain kartu soal, dan yang kedua yaitu pembelajaran matematika, dan yang ketiga peranan metode bermain kartu soal dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dan yang keempat yaitu tahap pembelajaran dengan metode bermain kartu soal. Pembahasan yang pertama mengenai metode bermain kartu soal, yakni metode merupakan suatu bagian dari rangkaian strategi dalam sebuah kegiatan. Metode ialah suatu cara yang di dalamnya terdapat alat yang digunakan untuk mencapai suatu kegiatan yang baik. Metode yang digunakan dapat dipilih dari
Dari ditetapkannya dan dipilihnya suatu strategi kegiatan pada keberlangsungan proses pembelajaran hendaknya dilakukan dengan rasa yang menyenangkan serta memotivasi serta menantang dan menginspirasi seorang siswa dalam pembelajaran. Untuk siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kesempatan untuk berkreasi dalam pembelajaran. Dengan demikian untuk mempermudah siswa peserta didik berinteraksi dalam proses pembelajaran, di mana dalam metode pembelajaran bermain kartu soal ini sangat diperlukan dalam kesulitan siswa, yakni dalam memahami soal isi cerita. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Matematika ialah ilmu yang pasti dan sangat umum untuk lingkup kegiatan masyarakat. Matematika merupakan bahasa yang menjelaskan tentang kejadian alam yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya alam saja, yakni dalam sistem lingkup masyarakat, baik teknologi maupun pendidikan di era sekolahan. Oleh karena itu, siswa sangat kesulitan dalam memahami isi cerita, yakni pada materi kelas 4, yakni materi bilangan bulat negatif. Baiklah, selanjutnya yakni peranan metode bermain kartu soal dalam meningkatkan kemampuan siswa. Yang pertama, dalam penggunaan metode bermain kartu soal ini mampu meningkatkan sebuah motivasi dalam belajar siswa. Oleh karena itu, tingkat pengaruh metode bermain kartu soal ini sangat mempengaruhi sistem belajar siswa dalam bidang akademik, yakni pada soal cerita dalam pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu selanjutnya ada tahap pembelajaran dengan metode kartu soal. Yang pertama, dilakukan agar melibatkan siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dengan metode pembelajaran yakni metode bermain dalam kartu soal. Dengan mengaitkan sistem metode ini, kerjasama atau kerja kelompok dengan permainan kartu soal, peran guru menjadi fasilitator. Metode yang digunakan yakni metode pembelajaran di mana dengan permainan kartu ini berisi tentang pertanyaan atau berupa soal yang mana mampu membangkitkan siswa dalam memahami soal isi cerita pada bilangan bulat negatif. Slide selanjutnya yakni bab 2 menjelaskan tentang metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan sistem metode penilaian tindakan kelas, yakni oleh Quartz-Lewin yang mana menggambarkan proses tindakan menjadi 4, yaitu yang pertama planning, perencanaan, yang kedua acting, tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat reflecting, yakni refleksi. Selanjutnya yaitu setting penelitian, di mana waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022 dalam waktu 20 hari pada pembelajaran matematika. Dan tempat penelitian dilaksanakan di gedung MI Miftahul Ulum, ruang kelas 4. Subjek penelitian yakni adalah peserta didik kelas 4 MI Miftahul Ulum yang berjumlahkan 30 siswa. Sumber data, yaitu pada sumber data ini yang dijadikan penelitian yaitu hasil dari pretest yang dilakukan secara manual yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana pada teknik pengumpulan data ini yang dijadikan penelitian yaitu hasil dari pretest yang dilakukan secara manual yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana pada teknik pengumpulan data saya menggunakan
tes, di mana tes adalah suatu latihan atau pertanyaan yang dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan siswa. Dari hasil tersebut, kita dapat memilah-milah di mana penelitian ini bisa dikatakan berhasil jika siswa dinyatakan meningkat dalam hasil belajarnya. Selanjutnya, analisis data, di mana pada analisis data ini saya menggunakan analisis deskriptif komparatif, yakni dengan membandingkan antara nilai tes dengan siklus. Selanjutnya yakni ada prosedur penelitian, di mana kami menggunakan prosedur penelitian yakni terdiri dari 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama sintaknya yakni dalam siklus yang pertama perencanaan, tindakan observasi dan refleksi, dan siklus yang kedua yaitu sintak dalam siklusnya diantaranya planning, acting, observasi, refleksi. Dalam keduanya ini tidak jauh berbeda dan saling berkaitan, di mana sistem perbaikannya ini sistem 1 jika ada perbaikan yang kurang maksimal maka dilaksanakan siklus kedua, yang mana siklus kedua ini dinyatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.